akan belajar tentang matahari ya. Perhatikan baik-baik. Matahari adalah benda langit yang paling dekat dengan bumi. Bintang adalah benda langit yang dapat memancarkan cahaya sendiri. Cahaya matahari terlihat lebih terang dan lebih besar jika dibandingkan dengan bintang lainnya. Suhu yang tinggi pada matahari disebabkan karena terjadinya reaksi nuklir yang menghasilkan energi yang dahsyat. Suhu di inti matahari sekitar 18 juta derajat Celcius. Suhu di permukaan matahari sekitar 6.000 derajat Celcius. Ukuran matahari sangat besar dengan bentuk menyerupai bola gas dan diameter sekitar 1,4 juta kilometer. Volume matahari hampir 1 juta kali volume bumi. Matahari memiliki gaya gravitasi yang sangat besar, sekitar 28 kali gaya gravitasi bumi. Gaya inilah yang membuat terjadinya gaya tarik-menarik antara matahari dengan semua planet dan benda langit. Dari gaya tarik-menarik ini, semua planet dan benda langit lainnya secara teratur mengelilingi matahari. Bagian-bagian matahari. Matahari terdiri atas 3 bagian, yaitu inti matahari, fotosfer, dan atmosfer. Kita ke inti matahari terlebih dahulu ya. Inti matahari merupakan pusat matahari. Di sini terjadi reaksi fusi sehingga suhunya sangat tinggi. Perambatan energi dari inti matahari ke permukaan ada 2 cara, yaitu perambatan energi matahari dari inti matahari ke dekat permukaan secara radiasi. Kedua, perambatan energi dari bagian dekat permukaan ke permukaan secara konveksi. Yang kedua, fotosfer. Fotosfer adalah lapisan matahari yang sangat terang sehingga dapat kita lihat. Lapisan ini sering disebut lapisan cahaya atau cakram matahari. Gas-gas panas pada fotosfer memancarkan cahaya dengan intensitas tinggi dan tampak berwarna kuning. Ketika dilihat dengan teleskop, fotosfer tampak berbintik-bintik yang merupakan bintik panas pada matahari. Lapisan fotosfer tersusun dari gas-gas. Yang terbanyak adalah gas hidrogen sekitar 94%. Kemudian helium sekitar 5,9%. 0,1% terdiri atas gas oksigen, nitrogen, neon, dan karbon. Yang ketiga adalah atmosfer matahari. Atmosfer matahari terdiri atas 2 lapisan. Yang pertama adalah kromosfer dan yang kedua adalah korona. Kita ke kromosfer terlebih dahulu ya. Kromosfer adalah lapisan yang berada di atas fotosfer dan merupakan atmosfer matahari. Yang kedua, korona. Korona merupakan lapisan matahari terluar. Korona mudah dilihat pada saat terjadi gerhana matahari total. Hal ini karena cahaya matahari yang sangat menyilaukan tertutup bulan, sehingga korona tampak sebagai cahaya putih keabu-abuan berbentuk seperti mahkota.
Oke adik-adik, kita lanjutkan ke kegiatan di permukaan matahari. Permukaan matahari terlihat halus dan sangat terang. Namun sebenarnya tidak demikian, karena di permukaan matahari terjadi berbagai kegiatan, terutama pemancaran energi. Kegiatan ini menimbulkan berbagai kejadian. 1. Prominensa. 2. Spikula. 3. Noda matahari. 4. Granula. 5. Fakula. Dan keenam, angin matahari. Yang pertama dulu ya, prominensa. Prominensa adalah pita yang amat besar dan panjang dan biasa disebut sebagai lidah api yang berasal dari gas menyala dalam kromosfer. Yang kedua, spikula. Spikula adalah pancaran gas yang lebih kecil dari prominensa. Yang ketiga, noda matahari. Noda matahari adalah daerah dingin pada lapisan fotosfer matahari. Yang keempat, granula. Granula adalah gas fotosfer yang bergerak terus-menerus karena sangat panas. Yang kelima, fakula. Fakula adalah sekumpulan gas yang amat besar dan memiliki suhu sangat panas jika dibandingkan dengan bagian lain di matahari. Yang keenam adalah angin matahari. Angin matahari adalah aliran proton, elektron, dan inti helium yang meninggalkan matahari. Angin ini apabila sampai ke bumi akan terlihat sebagai cahaya yang sangat terang yang biasa disebut sebagai aurora. Selanjutnya kita ke spektrum matahari. Energi matahari terdiri atas dua bentuk, yaitu berupa energi cahaya dan energi panas. Pancaran energi matahari tersebut berupa gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik yang dipancarkan berupa spektrum matahari dengan panjang gelombang yang berbeda-beda. Gelombang yang dihasilkan sinar gamma, sinar X, cahaya tampak, sinar inframerah, gelombang mikro, dan gelombang radio. Berikut ini adalah spektrum matahari, jenis sinar, dan panjang gelombangnya. Sinar gamma, panjang gelombang kurang dari 1 Armstrong. Sinar X, panjang gelombang antara 1 sampai 100. Sinar ultraviolet 100 sampai 4000. Sinar violet 4000 sampai 4300. Sinar biru 4300 hingga 4900. Sinar hijau 4900 sampai 5300. Sinar kuning 5300 hingga 5800. Sinar jingga 5800 hingga 6300. Sinar merah 6300 hingga 7500. Selanjutnya sinar inframerah 7500 hingga 10 pangkat 6. Selanjutnya gelombang mikro 10 pangkat 6 hingga 10 pangkat 9. Dan yang terakhir gelombang radio, yaitu lebih dari 10 pangkat 9 untuk panjang gelombangnya.
Oke adik-adik, rajin belajar dan semangat ya, ikuti video-video kakak yang lainnya.